kami untuk lebih dalam. Siapkan kami untuk menerima semua yang terbaik. Biarlah setiap kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap kami jadi anggur terindah, anggur ternikmat, anggur favorit-Mu Tuhan. Mari bicara, tembusi setiap hati, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Elohim, Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Dan semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara, ini bukan main course-nya, tapi ini adalah hidangan pembuka, saudara ya. Saudara, kita nanti akan menerima lebih lagi urapan, kita akan menerima lebih lagi firman Tuhan. Tetapi saudara, hari-hari ini Tuhan terus bicara sama saya. Engkau dan saya adalah carang-carang. Yesus adalah pokok anggur. Dan Tuhan mulai berkata, nak, biarlah engkau berbuah, biarlah engkau melewati sebuah proses. Dan akhirnya engkau menjadi anggur yang aku minum. Anggur favoritku. Anggur yang begitu kaya. Saudara, akhirnya saya mempelajari, saudara, bagaimana proses pembuatan anggur. Bagaimana proses meramu anggur. Tidak pernah dimulai, saudara, hanya mencampur anggur, tidak ada. Tapi itu mulai dari ditanam. Saudara, itu mulai ditanam dan harus dipilih khusus. Ada yang ditanam, saudara, di tempat dingin. Ada yang ditanam di tempat paling panas. Ada yang ditanam di tempat yang penuh dengan batu-batu. Semua bukan sebuah kesalahan. Karena setiap tempat punya rasa yang berbeda. Di mana saudara ditanam, Tuhan punya rencana buat engkau. Dan bagaimana saudara bereaksi, itulah yang ujungnya mendatangkan flavor atau aroma khusus di hadapan Tuhan. Saudara, dan kemudian itu akan ada proses pruning atau pemotongan. Ada yang harus dipotong 3 kali. Ada yang harus saudara dipotong cuma saudara daunnya. Tapi yang paling menyakitkan di kuliti. Tapi bagaimana sekali lagi reaksi kita? Bisakah kita mengubah setiap kesakitan menjadi sebuah penyembahan? Saudara, proses itu belum selesai. Saudara, proses itu akan masuk cara memasak. Dan itu harus ditambahkan banyak hal. Sekali lagi, pada waktu dalam hidup kita ditambahkan pekerjaan, ditambahkan pelayanan. Apakah kita bisa bereaksi benar? Atau kita mengental? Dan anggur yang mengental capek. Stop! Harus dibuang. Ada anggur yang berbuih. Dan itu buih kemarahan, buih keletihan, dan buihnya harus dibuang. Tapi ada satu lagi reaksi di mana anggur itu menjadi tawar, tidak ada rasanya. Dan anggur itu menjadi anggur murahan yang tidak pernah boleh diminum dan dihidangkan kepada sang raja. Karena itu Alkitab berkata mereka yang suam, mereka yang tawar akan dimuntahkan. Perjalanan kita masih panjang. Biarlah kita menjadi anggur yang paling ajaib. Yang rasanya semakin hari semakin kaya. Penuh dengan cinta, kesetiaan, kerendahan hati, pengorbanan, kesalehan, kelembutan. Dan kita menjadi anggur yang sangat dinikmati oleh sang raja. Dan sang raja bilang, nak, minta apa saja, aku akan memberikannya. Bahkan separuh daripada seluruh kerajaanku. Hari ini saya akan membahas sedikit proses meramu anggur. Saya berdoa setiap saudara mengambilnya. Ini sekali lagi cuma hidangan pembuka. Jadi saya tidak akan lama-lama. Nanti kita akan masuk lebih dalam penyembahan. Dan kemudian kita akan memulainya. Saudara, yang pertama, di mana engkau ditanam adalah awal destiny.
Saudara, hari itu Samuel ditanam di rumah Tuhan. Ayatnya saya ambil. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Apakah saudara dan saya bisa memilih untuk selalu ditanam di hadiratnya? Walaupun kita ada di desa, kita akan terus menyembah. Walaupun kita ada di kota, bahkan kerja. Saudara, pastor jadi daya tam. Setiap kali saudara dia waktu masih kerja, jam makan siangnya, dia tidak pernah pakai buat makan siang, tapi dia pakai 1 jam untuk menyembah. Ini adalah orang yang mengambil keputusan bahwa hidupnya ditanam di pelataran Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini dari tadi jam 1, kenapa saudara pengumumannya jam 5? Tapi seperti biasa, ada orang-orang yang memilih tinggal di hadirat Tuhan. Karena itu seperti biasa, saya berkata biarkan saya menjadi hidangan pembuka buat mereka yang lapar dan haus, buat mereka yang tinggal dan memutuskan ditanam di hadirat Tuhan. Saudara, yang kedua yang mengelilingi kita adalah investasi aroma masa depan. Saudara, saya baru membaca ini statistik dari dunia, dari internasional. Saudara, kalau saudara dikelilingi orang yang lebih hebat dari saudara, saudara dikelilingi orang yang lebih galak, memaksa saudara, memecut saudara, ya bahkan saudara bersaing dengan saudara, setiap orang kan bereaksi ujungnya naik 15% dari kemampuan, hasil apapun dalam hidupnya. Potensi akan naik 15%. Tapi kalau dia memilih orang-orang yang lebih low dari dia, saudara lebih rendah, santai, ngomong negatif, yang tidak ada yang memecut dia, memilih tempat nyaman, maka otomatis orang itu akan turun 30% dari semua produksi, potensi dan apapun yang dia ciptakan. Apa artinya? Lebih mudah untuk turun daripada untuk naik, saudara. Karena itu biarkan dirimu dikelilingi orang yang berani memecut, berani membawa saudara ke next level. Saudara, biarkan hidupmu dikelilingi orang, saudara, yang bicara kebenaran. Karena itu adalah investasi aroma masa depan. Biar Tuhan bisa mencium bau kekudusan, bau excellent, bau saudara seorang yang menyelesaikan tugas. Ayatnya berkata, Rehabeam mengabaikan nasihat para tua, meminta nasihat kepada orang muda yang sebaya dan yang mendampinginya. Raja menjawab sesuai dengan pendapat orang muda. Saudara, dan ujungnya Rehabeam membawa kehancuran buat kemegahan, kedahsyatan dari kerajaan Salomo. Biarkan kita memilih orang-orang sekeliling kita, karena perjalanan masih jauh dan kita harus semakin meningkat. Bahtera tidak boleh menjadi bahtera yang terus berkata seandainya, ya, pendahulu kita masih ada. No, kita akan menjadi bahtera yang lebih dahsyat, lebih excellent, lebih luar biasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kita akan lari gaspol sampai kita melihat surga menyentuh bumi. Saudara, yang ketiga, saudara, anggur yang mahal yang di atas 100 juta satu botolnya tidak boleh kena logam, tidak boleh dikerjakan oleh mesin. Saudara, kalau saya bilang, Bu, anggur kana yang kita beli di Israel, oh itu mesin, saudara, karena harganya tidak ada 100 juta. Tapi semua anggur yang harganya satu botol, saudara, di atas 100 juta. Kalau saudara tanya, Bu, yang termahal,
satu botol 12 miliar, saudara. Bayangkan satu botol 12 miliar. Anggur itu sangat ajaib. Dan saudaralah anggur-anggur Tuhan. Ibu Nani, ini anggur yang ajaib, kita beri tepuk tangan. Cantiknya luar biasa. Wow, saudara ini kekasih Tuhan. Menurut saya beliau bukan 80 tapi 40, saudara. Dan seperti yang Kaleb berkata kepada Joshua, kita sudah berjalan 40 tahun. Usiaku sekarang 80 tahun. Tapi kekuatanku masih sama. Saudara, karena itu Kaleb bahkan berkata, berikan kepadaku tempat yang paling keras. Berikan kepadaku tempat raksasa-raksasa ada. Berikan kepadaku tempat yang orang-orang muda tidak mau lakukan. Aku akan menyelesaikannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya mencium bau kekuatan Kaleb dalam hidup Punani yang berseru, mari kita selesaikan yang lebih dahsyat. Perjalanan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa saudara yang namanya surga menyentuh bumi. Karena itu saudara harus tahu bahwa anggur yang termahal, saudara, dikerjakan oleh apa? Kaki. Diinjek-injek, saudara. Saudara, saya melihat dokumenternya keren sekali. Anggaplah saudara ya, anggurnya segede mesbah ini. Saudara, mereka akan mulai menyanyikan orkestra. Dan saudara, orang harus menari di atas anggur itu. Karena tidak boleh injakan asal-asal begini, enggak ada, saudara. Ada ritmenya. Dan yang ajaib, saudara, nada itu didengar oleh anggur ini. Ajaib, saudara. Saudara, ini benar-benar kenyataan, bukan di bagus-bagusin, enggak. Dan para ahli anggur, dan ada alatnya. Saudara, anggur dituang, dikasih alatnya, terdengar musik. Setiap anggur musiknya berbeda. Tapi ini hanya anggur yang di atas 100 juta ya. Coba saudara bisa bayangkan. Hari ini kalau Tuhan membiarkan engkau diinjak. Hari ini kalau Tuhan membiarkan engkau sedang turun ke bawah. Dan mungkin melayani. Dan seperti tadi dikatakan, memecahkan roti sampai habis. Apakah terdengar lagu cinta? Lagu berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Sampai aku boleh melayani. Apa terdengar lagu yang berkata, seperti perempuan yang menciumi kakinya. Dan Yesus berkata, perempuan ini berbuat banyak kasih. Sekali lagi, setiap injakan, sentuhan yang menyakitkan adalah proses memeras anggur. Saudara, hari itu Daud mengalami proses yang menyakitkan, anaknya mati. Tapi ayatnya berkata, Daud bangun, dia mandi, berurap, bertukar pakaian, lalu masuk ke rumah Tuhan, sujud menyembah. Daud tahu dia bersalah. Daud tahu dia harus dihukum. Daud tahu dia harus bertobat. Tapi buat dia itu bukan sebuah kesakitan, tapi sebuah tanda cinta. Karena Tuhan memukul, mendidik, mendisiplin anak-anak yang dicintainya. Bisakah saudara berkata, Tuhan, jangan berhenti mendidikku. Jangan berhenti Tuhan mengajariku dan membawaku lebih dalam. Sekalipun ada proses-proses yang menyakitkan dalam hidupku, biarkan kau selesaikan. Karena aku mau menjadi anggur yang manis, yang tua, yang kaya, yang sangat menyukakan. Setelah itu dia akan melewati proses memasak, menyampur dan menyaring. Itu adalah perjalanan cinta
yang sangat menentukan. Ester harus direndam 1 tahun. Tapi kadang-kadang kita harus direndam sangat lama. Supaya kita menjadi Ester-Esternya yang hanya dengan menatapnya Raja berkata, wow, hatiku dan hatimu menyatu. Mataku dan matamu bersautan bergairah melahirkan lawatan. Saya berdoa di hari yang spesial ini kita mau berkata, Tuhan, bawa aku dalam perjalanan cinta. Bawa aku lebih lagi supaya setiap saat keluar cinta. Saudara, tema yang diberikan di ulang tahun Ibu Nani adalah belenggu cinta. Biarkan setiap kita dibelenggu dengan cinta. Dan ini saya, saudara, pendahuluan judulnya apa? Meramu cinta. Dan biarkan saudara semuanya membiarkan proses itu mengerjakan setiap sel, setiap reaksi jadi anggur manis buat sang raja yang paling kita cinta. Besok pagi jam 7 Tuhan memberikan judul aroma cinta. Saya berdoa saudara, hari-hari ini kita menangkap getarnya dan kita mau berkata, buat aku menyatu lebih dalam cintanya. Kemana Tuhan mengutusmu akan menentukan kekayaan flavor dalam hidupmu. Saudara, ada anggur yang namanya Eagle Warrior. Saudara, ada anggur yang namanya Streaming Eagle. Itu anggur saudara, 1 botolnya 6 miliar. Tapi yang tuanya sudah 20 tahun ke atas. Dan saudara mau tahu apa yang anggur ini kenapa mahal? Dia harus dibawa pakai kapal, berhenti di 7 benua. Saudara, dan dia harus naik pesawat, kemudian diturunkan ke bawah, naik lagi. Karena itu mahal sekali. Saudara bilang, apa-apaan sih? Setiap goncangan, setiap saudara, daerah dan benua, itu membuat anggur ini memiliki flavor, rasa yang sangat spesial. Hari itu tiba-tiba malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bangun, kamu pergi ke jalan yang turun dan sepi. Berapa banyak dari kita tidak mau kalau kita dibawa jalan turun, kita maunya naik. Tapi di Alkitab, Daud melewati jalan turun sampai dikejar-kejar. Yusuf melewati jalan turun sampai menjadi budak. Saudara, ada jalan-jalan sepi seperti yang dialami Elia. Dia tinggal, saudara, di Sungai Kerit. Saya tidak tahu jalan apa yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidupmu. Tapi itu adalah jalan untuk memperkaya flavormu. Saya bersyukur kalau Tuhan pernah membawa saya ke Belanda. Ketika hari itu saudara, hampir tidak ada persekutuan yang seperti biasa saya nikmati. Saya bersyukur ketika Tuhan pertama taruh saya di bait kasih, di mana saya dikelilingi aliran keras. Bahkan rumah saya saudara dilempari kotoran, dari kotoran kucing sampai kotoran manusia. Hanya karena satu, saya Kristen. Tapi itulah flavor. Itulah flavor yang Tuhan berkata, nak, aku suka keteguhan hatimu. Aku suka ketika engkau hanya memandangku dan merubah tempat yang paling keras menjadi tempat penuh dengan keajaiban. Saudara, bait kasih itu kota paling kotor nomor 1 di Indonesia. Ketika saya masuk, dan hari ini menjadi kota nomor 6 paling bersih. Lumayan lah, belum nomor 1.
Tapi nomor 6 paling bersih. Tapi yang ajaib, Bekasi itu kota nomor 2 paling ras. Saudara paling Anton Leler. Dan hari ini saudara Bekasi menjadi kota nomor 2 paling bersahabat dan paling Pancasila. Sekali lagi, saudara ada untuk merubah kota, merubah keadaan, mengeluarkan sebuah flavor yang membuat flavor Tuhan, flavor surga meradiasi semua tempatmu. Saudara masa sendiri, dan ini adalah masa yang paling ajaib dari Bu Nani. Saudara, Bu Nani selalu punya masa-masa sendiri bersama Tuhan. Menembus waktu, menembus kegelapan. Dengan kesabaran dan kesetiaan. Itu yang akan membawamu ke meja Sang Raja. Ada banyak orang pengen punya taman Tuhan. Tapi saya mau berkata, itu taman diberikan kepada orang-orang yang berani sendiri bersama Tuhan. Menembus kegelapan, yang setia. Bahkan ketika Tuhan tidak bersuara, ketika Tuhan kelihatannya berdiam, mereka tetap menunggu dan menunggu dengan setia. Maka tiba-tiba saudara akan menjadi anggur favorit Raja, yang membuat kita menerima apapun yang kita inginkan. Hari ini biarlah kita semua menjadi anggur favorit Raja, sehingga apapun yang kita lewati, mari ubah itu menjadi cinta. Mari ubah itu menjadi mesbah. Mari reaksi kita itu membuat Tuhan berkata, wow, nah yang seperti ini yang aku sangat kagum, aku bangga. Saya pernah cerita ada seorang saudara yang diinjek-injek, saudara dipukul sama papanya, dibanting kepalanya ke tembok. Tapi dia pergi ke Arab Saudi kerja, dia pulang bawa uang. Yang pertama kali dia buat, dia belikan papanya dan mamanya rumah. Kakaknya yang menginjak-injak dia berikan rumah. Kakaknya yang menghancurkan kepalanya ke tembok, dia bikinin pesta nikah. Sampai saya bilang, bagaimana kamu punya reaksi itu? Dia berkata, bukankah itu yang Tuhan mau? Bukankah itu kasih? Bukankah itu hati Yesus? Hari ini sekeluarganya percaya kepada Tuhan. Ini flavor anggur yang Tuhan berkata yang seperti ini tidak pernah aku temukan di tempat lain. Tapi akan aku temukan di anak-anakku yang mengerti hatiku, yang punya trust. Saudara, saya bersyukur ketika Pak Paul pulang. Ketika saya pulang jam 11 malam, saya dapati beliau tergeletak. Hari itu reaksi saya berkata pada sekretaris saya, buat saya perjalanan ke daerah, buat saya perjalanan ke tempat-tempat yang sangat susah, yang harus naik kapal, yang saya harus tinggal di sana di tengah hutan. Dan ketika saya lakukan itu, Tuhan cuma berkata, nak, aku suka caramu. Ketika hatimu berdarah, engkau memainkan pedang begitu indah. Saya berdoa apapun yang saudara lewati, mari ubah itu menjadi tarian. Mari ubah itu jadi nyanyian. Mari ubah itu jadi cinta. Mari ubah itu jadi penyembahan. Mari ubah itu jadi lawatan, jadi kesetiaan. Maka itulah flavor yang Tuhan suka. Kita akan nyanyikan 2 lagu sebelum saya serahkan saudara kepada Sion, karena kita akan segera memulainya. Yang pertama,
tak selalu dia menjawab doa. Saudara, kenapa saya ajak saudara nyanyi lagu ini? Mari buat keputusan bahwa mungkin doa-doa kita belum dijawab, caranya tidak seperti yang kita mau. Mungkin ketika kita minta anak, Tuhan justru tidak berikan kita anak. Ada vonis mungkin mandul, dan Tuhan berikan panti asuhan. Mungkin ketika kita minta berkat, justru Tuhan utus kita ke daerah. Tapi biarkan dia bekerja, dan ubah apapun yang dia sodorkan menjadi anggur termanis, sehingga dia berkata, reaksi seperti ini yang membuat aku bangga kepadamu. Dan kita sambung dengan kados. Kenapa? Kados, saudara, artinya kudus. Biarkan hidup kita, reaksi kita hanya kudus bagi Tuhan. Saudara, kados atau kudus artinya ketika engkau tepat pada sasaran. Ketika reaksimu tepat, ketika hatimu tepat, ketika caramu hidup tepat, ketika semua yang kita buat menyenangkan Tuhan. Biarlah ini menjadi persiapan untuk hari ini kita menerima yang terbaik. Tak selalu dia menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Kami tahu Tuhan, izinkanlah selalu ada Tuhan putusan untuk terbaik. bekerja yang mustahil menjadi Bagaimana mungkin. kau merubah Oleh karena kemustahilan percaya menjadi keajaiban. tak selalu Cara kami bukan caramu, Tuhan menjawab doa, jalan kami bukan jalanmu. namun Dia beri yang terbaik di waktu yang Tapi tepat. Engkau memberi yang terbaik. Ku izinkan Dia Tuhan sedang untuk melakukan yang bekerja dahsyat di hidupmu. yang mustahil menjadi Dia mungkin mengerjakan oleh karena keajaiban. percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dia menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang Bahtera ini gerejamu ini cepat. Yesus menjawab lebih dari yang Kami naikkan penyembahan dan iman.
Tuhan, kami ada di dalam pelukan-Mu. Panggil namanya Adonai. Biar hanya Kau yang ditinggikan. Sebaut Adonai,